Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Praise the Lord. Kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh ada di program ini Tuhan. Ya Bapak, School of Worshipper Tuhan. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat worshiper dimanapun mereka berada, biarlah kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kami semua boleh meninggikan nama Tuhan. Amin, amin. Walaupun situasi dan kondisi mungkin tidak bersahabat dengan kami, tapi kami percaya Engkau sahabat yang sangat baik dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau belajar firman-Mu
lewat obrolan-obrolan kami, lewat pembicaraan-pembicaraan kami. Biarlah namamu yang ditinggikan sore menjelang malam hari ini. Amin. Kami serahkan dari awal hingga sampai akhir program ini di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada. Shalom ini bersama-sama dengan hamba-hambanya yang luar biasa. Yang keren-keren. Ya kan? Sore hari ini kita ada di program School of Worshiper bersama dengan kami. Kami mau mengajak rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita ngobrol bersama-sama, kita meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum kita ngobrol lagi, sebelum kita memuliakan nama Tuhan, biasa kita yel-yelkan dulu. Yes. Kita membakar semangat dulu. Ya. Kita bersama-sama menyampaikan ngopi dulu. yel-yel kita. Nanti. Yel. Yel dulu. Oke. Ya. Nggak, pokoknya saya lihat wajahnya Pak Luis ini kalau lihat kopi ini dia. Kopi. Sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada, kami School of Worshiper, kami punya semboyan gitu, kami punya yel-yel, dan lewat yel-yel ini kami mengajak semua sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada, kita senantiasa mengingat kebesaran dan kebaikan Tuhan gitu. Gampang yel-yelnya gitu. Gini, praise the only God gitu. Worshiper, yes, I am. Gitu. Gampang kan? Gampang gitu. Praise the only God gitu. Worshiper, yes, I am. Oke. Pastor Ricky, Pastor Samuel, dan Pastor Alwis, yuk kita lontarkan bersama-sama yel-yel ini. Bersama ini ya berarti ya. Bersama-sama dengan sahabat-sahabat worshiper semua gitu dimanapun berada. Oke, 3, 2, 1. Praise the only God. Worshiper, yes, I am. Sekali lagi. Oke, 2, 3. Praise the only God. Worshiper, yes, I am. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat-sahabat worshiper dimanapun Anda berada, biarlah lewat yel-yel ini boleh membakar semangat Anda dimanapun Anda berada. Dengan situasi seperti apapun ya. Betul. Ya, dengan kondisi seperti apapun, mau new normal maupun PSBB, tetap semangat. Ya kan? Oke. Pastor Ricky, sehat Pastor Ricky? Oh, sehat banget dong. Pastor Samuel? Sangat. Luar biasa. Sangat. Oke. Nah, tema kita sore hari ini gitu. Kita membahas satu tema yang mungkin jadi pertanyaan bagi banyak sahabat-sahabat worshiper dimanapun sahabat-sahabat worshiper berada gitu. Karena kadangkala kita melihat gitu ada sosok gitu, ada pribadi yang seharusnya dia itu semakin banyak ilmunya gitu, seperti padi gitu. Semakin merunduk gitu kan. Semakin banyak ilmunya, semakin merunduk gitu kan. Ilmu padi gitu. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang nggak seperti itu gitu. Semakin banyak ilmu, mungkin kebalik tulang punggungnya. Oh begitu? Iya. Gimana itu? Tulang punggung di belakang kan itu kan? Tulang punggung kebalik ke depan. Jadi kan jalannya tegak terus, ya kepalanya tegak terus gitu. Mungkin kebalik. Betul. Oke, nah sahabat-sahabat worshiper kita akan membahas satu tema gitu. Temanya berkata be a humble person. Wah, Bobi Artin ya. Artinya apa Pak Samuel? Pak Samuel ini di bawah pinter. ini bisa dilihat, oke? Terjemahannya di bawah di sini. bawah ini gitu. Oke, menjadi pribadi yang rendah hati. Itu luar biasa. Itu gampang diucapkan, tetapi susah dilakukan. Betul. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tema ini gitu,
Mungkin ada yang mau kirim-kirim salam ini muda. Ini ada banyak. Ada yang Kita sudah sapa teman-teman dulu gitu ya. kayaknya, Kita disapa sapa dulu. dulu. Iya, teman-teman yang Ini sudah mungkin ada yang bergabung ya. bingung kan karena kita semua pegang HP di sini. Bukan promo ya. Bukan promo HP ini, bukan promo HP. Tapi kalau ada yang mau endorse HP, boleh. Boleh. Ini juga iklan. Nggak, jadi gini. Memang kami semua ini kan pegang HP, bukannya kami tidak menghargai kondisi ini karena memang ini kan live streaming via Facebook. Jadi kita juga membagikan di akun-akun kami. Nah, di akun saya ini ada Pak Muji Mulyo. Pak Muji. Kedai Larindu Kopi hadir kata itu. Ini Kita pemirsa sudah rindu. setia ini, setia banget Ya. ini. Setiap Setia. episode selalu Ya. ada beliaunya Kadang ini. kita harus membalas kebaikan beliau itu dengan kita hadir di kopinya dia. Kira-kira. Boleh. Sudah hadir. Belum. PSBB. Iya, Jadi, gitu. jadi Pak Muji ya, selamat. Lalu ada juga Pak Sukarso Budiono di Oke, tempat saya. Halo, Ada juga Hendri Simbuya. Horas. Dari Siantar nih. Horas. Siantar. Lalu ada juga Pak Herman, Om Herman Poli dari Wonosobo bergabung. Itu di akun saya. Nah, nggak ngerti di akunnya Pastor Riki? Donald Trump Hilang. Oh, kok sampai tekan Donald Trump. Iya. Oke. Silakan Sapa dulu mungkin temennya. Silakan teman-teman. Di akun saya, soalnya tadi saya keluar. Oh, oke. Berarti tempat saya dulu ya. Ya, gitu. Karena Oke. ada Vladimir Putin. Ada Pak Putin ini. Ya, ada Peter Londo. Oh, ini iya. dari kampung halaman ini. Peter Londo. Iya. Oh. Ini kampung halaman ini Peter Londo. Luar biasa Sama gitu. Shalom Peter Londo. Konggi. Konggi. Iya, Konggi. Iya. Tanah Mas. Ini bukan ini kampung halaman kita. Oh, Konggi. Shalom Konggi. Ya, ada ownernya aja ini Hana Bikses. Ada ownernya Hana Bikses nih. Januari Trisana tuh hari. Oh iya. Apa sih itu? Tentang Itu apa dia? Dia baju-baju wanita yang gede-gede, yang lebar-lebar. kok yang riwa-riwi di lini masa itu? Iya, betul. Oh, baju menawarkan ini baju bagus-bagus itu. Wah, iya boleh itu pemirsa. Yang Oke. tapi big size ya. Big size. Tapi untuk perempuan. Oh, iya. Terus ada ini Putra Piningit Sewu. Wah, ini captor ini rambut. Oh, ini iya pemotong iya. rambut. Oke. Daryanto. Apa sih ini? Capture apa captor apa? Apa captor? Apa ya? Ya pemirsa. Ya. Capster. Oh, capster. Capster ya. Budira Harja. Oh, ya. Aduh, ini adiknya Pak Amos loh ini. Oh, Shalom Pak Budi. Shalom Iya. Pak Budi. Salam buat Pak Amos. Oke. Generasi Sumut bergabung. Biasa. Oh, iya. Sumatera Utara. Dari Dari Siantar gitu. Siantar bergabung. Horas Terima bah. kasih buat si Antar, kopinya sudah sampai di sini ya. Oke, luar biasa gitu. Di tempat saya ada saudari Nelly Marbun dari Jakarta. Jakarta. Oke. Ada juga hambanya pendeta Yosua Sitorus dari Bandar Lampung. Lampung. Shalom. Ini temannya. Ada, Sitorus. ada Ellen Untasari. Ya. Siapa itu ya? Siapa ini itu? Gitu. Ya, yang Iya, punya. gitu. Enggak, pokok ini namanya Ellen hadir terus setiap Jumat loh. Iya. Setia banget itu. Bukan, dia memastikan. Memastikan suaminya hadir. Oke. Ada lagi? Wah, ada teman Pastor kita. Aris gitu. Ya, terima kasih buat Bang Aryo. Oke, Yang selalu ada bersama yang dengan selalu kita. ada di Ya, belakang layar, ada Pak sehingga Eko. program acara ini boleh ada, gitu. Ya. Oke. Kalau tadi ada si Torus, ini Aryo si tinggi. Ya, yang kalau nggak ada dia nggak bisa kita. Ya, Jadi jangan buat marah dia. Nanti Ini cocoknya. diedit kepalanya always itu diganti. Pak Samuel, Ya. ini cocok dengan tema kita. Ah. Apa Karena itu? beliau ini tidak mau tampil di muka. Oh, Yes, good. Sebab kalau tampil, siapa yang pegang itu? Saya nggak bisa bayangin di dunia ini kalau nggak ada seorang Aryo itu ya. Kayak apa jadinya? oke, kita kembali ke. Ada itu di situ kelihatan Marcel Adam tuh gabung. Oke, Yang di ini bisa itu yang di grup
Tapi nggak bisa diturunin itu dari ya Pak Rio. Manado ini Bisa ya, kita gitu. di scroll ke bawah itu kayak Shalom, Brother Marcel, Marcel. generasi emas sumut sudah bergabung. Wahyu Tunggal Sejati bergabung juga di situ. Ya, oke. Ya, oke. Oke, yuk sebelum kita lebih lanjut lagi, kita naikkan pujian kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu pujian, mari Pastor Samuel. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Alwis Dohare. Ku tinggal pada aku saat ku kembali ke surga. Mari dengan pemirsa yang ada di rumah sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Oke, Praise sahabat-sahabat the Lord. worshiper dimanapun Anda berada, jika sahabat-sahabat ingin menyampaikan sesuatu, Anda boleh menulis di kolom komentar. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Yang mau request. mau request lagu Ah. gitu bisa masuk dan langsung saja gitu. Tema malam hari ini be a humble person gitu. Oh, berarti pertanyaannya sesuai dengan tema ya? Gitu. Ya. Bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati. Oh gitu. Oke. Ya. Mungkin untuk memancing gitu. Pakai mancing-mancing segala. Sukanya mancing nih. supaya sahabat-sahabat worshiper gitu bisa mulai gitu kan, mungkin menulis gitu atau mungkin mulai berpikir gitu. Kalau menurut Pastor Ricky gitu, Pastor gitu. Ya. Dari sudut pandang penyembah gitu. Apa sih rendah hati itu, Pastor gitu? Kalau di statement kita di awal sebetulnya jelas ya. Iya, iya. Ciri khas seorang penyembah sejati adalah orang yang mudah diatur. Yes. Ya, jadi kata rendah hati itu sebetulnya bagi saya sih
kita mudah diatur sebetulnya bahasa itu untuk statement kita ya. Tapi saya lebih mengarah kepada kata rendah hati itu saya lebih senang orang yang fleksibel dalam arti. Jadi dia dalam keseharian, baik dia di rumah, baik dia di pelayanan, baik dia di kantor, baik dia di bisnisnya, dia bukan orang yang kaku gitu, bukan orang yang apa ya, orang pakai bahasa istilah zaman sekarang saklek. Gitu. Rendah hati itu kan dalam bahasa saya sih menerima perbedaan. Ya, perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang gitu. Jadi ada orang begitu kita ngomong tentang cara pandang kita dia nggak terima gitu. Nah, menurut saya itu sih tipe kerendahan hati itu bukan begitu. Tampung dulu, terima dulu, denger dulu, ya, gitu ya. kira-kira gitu. Ditangkap dulu. Kan kita ini kan makhluk sosial katanya kan. Jadi kita berhubungan dengan banyak orang. Nah, baik kalau melihat misalnya konteks dari sistem organisasi gereja, ya kan dari yayasan dan sebagainya kan kita ada banyak orang, kita berjumpa dengan entah itu dia pembina, pimpinan, ketua, entah itu dia teman-teman dan sebagainya. Nah, kerendahan hati itu kalau diimplementasikan di sebuah organisasi, di sebuah pelayanan, di sebuah kehidupan, itu artinya dia adalah orang yang menerima semua perbedaan. Walaupun ya kalau buat saya kita kan orang yang rendah hati kan nggak mungkin orang yang belum dewasa. Orang yang rendah hati adalah orang yang sudah dewasa berpikir. Jadi artinya sekalipun dia menerima semua perbedaan, selama itu positif itu yang diambil, gitu kan. Kalau itu negatif ya jangan. Kita menerima perbedaan tapi semua kita telan, bukan. Jadi kalau buat saya sederhananya orang yang rendah hati adalah orang yang menerima. Ya. Kebalikannya dari egois gitu ya. Ya, gitu. Makanya saya bilang tadi kita kan berjumpa dengan banyak orang dengan bermacam-macam pendapat, bermacam-macam pola pikir. Nah, kalau kita kaku, kita nggak mau terima, pokoknya maunya pendapatnya dia tadi egois tadi kan gitu. Itu nggak bisa. Jadi sama gini, karena saya bergerak di bidang pelayanan pujian penyembahan. Misalnya si worship leader ini dia mau paksain lagunya. Gitu kan masuk karena suka sama karena lagu dia suka itu, lagunya gitu kan. Nah, sedangkan pemain musik itu belum begitu menguasai gitu. Ya. Nah, terus dia ya latihan dong. Kalau belum bisa ya nggak bisa gitu juga. Saya juga pernah pengalaman begitu. Saya tuntut, ayo kalau kamu pemain musik kamu harus profesional. Ya, tapi ternyata sebetulnya saya sedang memaksakan kehendak saya gitu. Nah, kata kerendahan hati itu artinya dia fleksibel. Ya sudah, kalau memang ini nggak bisa diangkat lagunya, ya sudah minggu depan, ya kan gitu. Jadi tuh dipelajari dulu gitu ya, Pastor gitu. ya. Kira-kira itulah dari saya kalau bicara soal kerendahan hati. Kalau dari Pastor Samuel gitu, adakah pengalaman-pengalaman gitu, Pastor, berkenaan dengan apa kerendahan hati tadi itu, Pastor? Gitu. Ya, tadi bagus sekali kalau disimak oleh pemirsa itu gitu, bahwa kan, itu kan kembali ke value ya, yang selalu kita dengung-dengungkan di kelas Sogen E, bukan teknisnya, bukan di betapa bagus suaranya, walaupun itu juga harus dilatih juga. Tetapi hal yang demikian itu sekalipun dia bagus suaranya, dia tekniknya bagus, tapi kalau dia nggak punya sikap fleksibel yang seperti tadi, wah, itu bayangin aja, bayangin begini ya. Terus worship leadernya bilang lagu ini nih. Pemain musiknya kan bingung, gak bisa nih gue ini dengan kondisi gitu. Enggak, gue maunya lu harus tunduk sama gue, gitu tanya. WL pemimpin nih kata dia gitu. Latihan mau nggak mau latihan, 1 minggu dia latihan kan. Wah, latihan tuh dengan beban berat, belum kerjaan dia pula, ya kan gitu. Kecuali full time musik ya, lain lagi. Tapi kan nggak semua gereja yang idealnya seperti itu. Betul. Nggak semua gereja-gereja yang dia punya full time musik yang benar secara skill, secara teknis memang kerjanya di situ. Banyak gereja saya kira dan 80% gereja masih pemain musiknya juga ada part time, dia punya kerjaan, dia nggak bisa dong 100% belajar musiknya dan segala macam seperti itu. Dengan tekanan batin kan, dengan marah juga dia main hari Minggu kan, bayangin aja tuh, WL-nya mari kita sembah Tuhan, ayo jemaat Tuhan bersukacita, ada sukacita, pemain musiknya sungut-sungut dia di situ tuh, gitu. Kurang ajar dia, lupa udah terintimidasi. Saudara bisa bayangkan tuh model ibadah yang kayak begitu tuh. Makanya ini saya kira ini penting banget karena ini nilai-nilai yang sangat mendasar di Sogen E. Tentang sikap hati seorang penyembah yang rendah hati itu.
Jadi perhatikan nih teman-teman pemirsa ini ya. Yaps. Ya apalagi yang teman-teman kita pendeta-pendeta hamba Tuhan ini ya. Ini value yang utama. Makanya ikuti kelas Soge. Tapi enggak, kita tetap kasih bagi kan. Jadi kita bagi pelan-pelan, mungkin nggak bisa semua dengan durasi waktu. Tapi kita poin-poinnya kita bagi di situ. Tapi lebih mantep kali kalau tahu ikut di kelas Soge, bergabung di sini. Nah, itu tadi saya tambahkan. Yang kalau dari saya rendah hati itu adalah begini. Bukan hanya kepada manusia, kan orang rendah hati kepada manusia tadi. Nah, itu yang pertama, betul emang. Tapi yang kedua, rendah hati kepada Allah. Jadi Harus rendah itu, hati ya. Itu harus itu. Rendah hati kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu dalam terjemahan lama, terjemahan Bode dan beberapa terjemahan yang lain. Berbahagialah orang yang rendah hatinya di hadapan Allah. Itu maksudnya. Apa itu rendah hati seperti itu? Rendah hati itu adalah dia merasa, dia sepakat dalam pikiran, perasaan, dalam jiwanya, dalam rohnya, spiritnya itu bahwa dia nggak bisa tanpa Tuhan. Gitu. Mengandalkan Tuhan. Iya, itu di situ. Jadi itu rendah hati menurut saya tuh. Dia gini, dia menganggap, dia sepakat ya dengan hatinya. Aku nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Itu kayak Musa berdoa minta pimpinan Tuhan kan. Kalau engkau tidak bersamaku, aku nggak mau jalan. Kenapa? Karena nggak bisa gitu loh. Nah, seorang worshiper, penyembah, pelayan mimbar, dia juga harus punya sikap yang ini. Jadi apa yang dia lakukan tuh nggak bisa tanpa Tuhan. Betul. Nah ini kan kita bukan bukan entertain sekali lagi yang kita dengungkan di kelas Ogen Penyembahan, pujian penyembahan itu bukan panggung entertain gitu loh. Pameran skill dan macam-macam bukan gitu. Tapi panggung penyembahan itu, mimbar dari penyembahan itu adalah hati kepada Tuhan. Kita itu semua itu lagi apa ya? Ya nggak tahu Pak Riki mungkin lagi cocok nggak nih entertain Tuhan itu kira-kira tuh bisa nggak masuk Pak? Entertain Tuhan gitu kira-kira gitu. Tapi kayaknya didengar orang itu apa ini entertain Tuhan ini gitu. Karena dalam benaknya jadi entertain itu biasa gitu, entertain pengusaha di menghibur gitu. Di dunia hiburan malam bukan itu maksudnya. Iya. Karena ini ya Pastor, mungkin dia berpikir seperti kalau Pastor Samuel katakan tadi, dia akan berpikir gini, ada orang yang tidak sepakat seperti itu Pastor. Ya. Dia akan berpikir, Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Makanya dengan saya, berarti Tuhan utang sama saya. Kan ada yang seperti itu. Ya Tuhan maruk banget dengan pujian berarti ya. Ya kan ada orang berpikir Tuhan tidak bisa memuji dirinya ya sendiri. nggak apa-apa sih kalau ada punya pandangan seperti itu, tapi untuk pujian penyembahan itu bukan satu-satunya alasan. Karena Tuhan nggak bisa puji dirinya sendiri, maka dia ciptakan manusia untuk memuji dirinya kan. Kesannya kan kayak begitu. Iya tuh. Ini padahal ada malaikat-malaikat. Ya, ada malaikat-malaikat gitu. Jadi Tuhan kita itu kalau menurut pandangan ini haus banget dengan akan pujiannya. Dengan pujian apakah membuat dia jadi lebih besar lagi daripada sebelumnya? Kan enggak gitu ya. Ya Tuhan tuh enggak maniak ya. Dipuji ya. Cuma kalau saya sih lebih mengarah kepada respect mungkin. Respect. Memberikan penghargaan ya, gitu respect ya. Karena ya betul. Karena itu kan di sisi kita sebenarnya. Di sisi kita bukan di sisinya Tuhan. Betul. Karena kita memandang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita, muncul dari hatinya itu. Oleh dorongan Roh Kudus untuk memuji Tuhan. Betul. Dan pujian yang dinaikkan kalau dalam konteks pembahasan kita saat ini adalah orang-orang yang harus tampil tadi tuh fleksibel ya, kepada orang-orang lain dia nggak kaku. Yang berikutnya adalah mereka yang di dalam hidupnya itu nggak bisa tanpa Tuhan. Amin. Kalau aku tadi itu kata miskin itu ya, aku tuh tiba-tiba teringat kata dalam arti begini, arti alegori begini. Kata miskin tuh artinya orang yang apa adanya, kira-kira gitu. Jadi apa namanya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya berbahagialah orang yang hidupnya apa adanya. Jadi dia nggak melebih-lebihkan dirinya. Ya kata humble itu kata. Jadi ya udah. Ya inilah keadaan ini keadaan saya, kondisi saya gitu. Jadi bukan sesuatu. Jadi dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Jadi apa yang bisa dia mampu dia lakukan ya itu yang dia lakukan gitu. Ada yang di sesi yang Pastor Riki pernah sampaikan itu ada statement yang bagus yang berkata begini, Pastor, seorang
pelayan mimbar gitu. Ya. Itu dia adalah pribadi yang sadar akan pemakaian Tuhan dalam hidupnya. Ya. Gitu, Ya. gitu. Ya. Jadi karena dia Harus sadar. gitu kan, harus sadar. Ya, gitu saya ya. memakai kata itu karena di sesi itu pengalaman saya. Jadi artinya begini, dalam perjalanan saya sekian puluh tahun di dunia pujian penyembahan sejak tahun 98 kurang lebih ya, saya mulai di bidang pujian penyembahan. Saya bukan melihat pengalaman orang, saya melihat diri saya sendiri, gitu. Oke. Nah, karena saya melihat diri sendiri, makanya sampai saya manusia ini butuh dipaksa. Manusia ini nggak bisa natural begitu berubah. Otomatis gitu Ya. gitu. Jadi begitu dia jadi seorang pelayan pujian penyembahan, langsung otomatis dia rendah hati. Nah, justru biasanya malah terbalik. Dia sering naik mimbar, ya, dia dilihat banyak orang. Nah, biasanya muncul rasa berharga, ya, dirinya. Nah, karena itu di salah satu modul saya berkata bahwa seorang pelayan pujian penyembahan harus sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Kalau dia nggak sadar bahaya itu. Iya itu. Keren itu, gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Pastor Ricky gitu. Jadi setiap materi-materi dalam School of Worshipper, sahabat-sahabat worshipper, itu selain materi-materi yang diambil dari kebenaran firman, tapi juga merupakan pengalaman pribadi gitu ya, Pastor Ricky ya. Makanya Pengalaman lagunya baru pribadi. muncul, sayangnya lagunya baru muncul di tahun-tahun 2019 ini. Apa itu, Pastor? Coba di coba. Oke. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, selamanya. Nah itulah. Jadi kita kan nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Karena itu semakin kita dipakai Tuhan, harusnya kita semakin sadar. Semakin dipercaya Tuhan untuk ini saya berbicara kepada Anda, mungkin Anda yang sudah mungkin senior, ya mungkin ratusan tahun dia udah naik mimbar, ya kan? Nah justru semakin dia senior, harusnya dia semakin sadar. Kayak Umi loh berarti kalau Umi. Enggak, kadang-kadang saya juga begini. Saya tuh kalau kadang-kadang gini, kalau saya ngajar ya, saya tuh gini, seperti Tuhan, aku nih kayak pengen punya bahasa yang mudah artinya mereka begitu dengar langsung nancep gitu loh. Makanya kenapa saya bilang ada banyak worship leader yang ribuan tahun, ratusan tahun, tapi nggak sadar-sadar. Nah pentingnya menyadari diri dengan apa kita balas kebaikan Tuhan. Yuk nyanyikan itu lagi-lagi yuk. Oke. Gitu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, oh segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segala segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, selamanya, selamanya. Selamanya. Oke.
luar biasa. Ini banyak sahabat-sahabat worshiper yang bergabung bersama-sama dengan kami. sapa-sapa Kita lagi nih sapa-sapa kayaknya. dulu ini gitu. Ada Miss Online, Wah, besok Saudari online ini, Natalia Subianto. Oke. Ini juragan loh, ini juragan loh. Ini owner. Ownernya Sambelis. Oh, Malis. Iya. Kalau tadi ada Hana Big Size gitu. Kalau yang ini itu khusus yang ramping-ramping gitu. Yang langsing-langsing. Yang langsing-langsing, yang lencir-lencir gitu. Tolong ya, yang sudah disebut tadi ya produk-produknya, produk-produknya. Boleh endorse ya, boleh endorse. Oke. Wah, luar biasa ini. Ini ada Saudara Cakra. Cakra Daryl Joselito Alejandro. Kira cakrakan. Iya. Ini saudaranya mungkin, Pak. Saudaranya Cakrakan. Oke. Shalom Cakra. Oh, saya. Lagunya. Oke, Shalom Cakra. Shalom Oke. Cakra. Ini juga ada Ibu Morin. Morin ya. Oh Alumni iya. kita ini pastor gitu. Yo. Ibu Morin gitu. Halo, Bu Morin. Bersama-sama. Kayaknya mau testimoni jadi nggak? Iya, Jadi itu. nanti di segmen Di segmen yang Segmen kedua, kedua. Segmen gitu. kedua. Segmen kedua nanti akan ada testimoni dari alumni kita. Ya. Dengarkan baik-baik sahabat-sahabat. Gini, worshiper. mau tanya nih, alumni kita ini kalau mau dihitung nih, itu aja. Boleh berapa kira-kira? Udah 2013. kurang lebih 12. Itu dengan yang luar kota maupun yang luar pulau. Pernah Kalau kita yang adakan di reguler- Semarang itu kan yang hadir berapa? 400 ya? Iya, iya. Satu wilayah, majelis wilayah ya? Iya, iya. Sekitar 400-an. Di Jakarta yang terakhir itu 250-an boleh? Di Jakarta 150-an, Mas. 150-an. Iya. Yang kemarin. Bang. Di GSJA. GSJ ya? Oh, sorry nih menyebutkan denominasi. Oh nggak apa-apa kan semua kita Sogene kerjasama dengan semua denominasi ya. iya. Oke, bukan gereja. Sogene bukan gereja, jadi jangan takut, jangan takut. ya, GPDI, Jangan takut. GSJA gitu. Jadi, ah. sahabat-sahabat worshiper, kalau kami menyebutkan denominasi gitu, Anda Itu yang bekerja sama dengan jangan kami. kaget gitu ya, karena itu tadi yang sebutkan oleh Pastor Awis, School of Worshiper itu bukan gereja. Gitu. School ya, bukan sekul. Gitu. jadi gini, berarti kita kalau kita hitung nih, mungkin pemirsa kan ada yang bertanya-tanya apa ini Sogene sih? Kan mungkin mereka juga baru dengar ini apa ini kok bisa demikian? Sogene. Mereka nggak tahu kalau ini sudah dari tahun 2000 berapa? 12. 2012. Ya. Sudah mengadakan kalau di Semarang aja sudah angkatan ke berapa Pak Wahyu? 8. Sudah angkatan ke-8 di Semarang saja loh. Iya. Belum di tempat-tempat yang lain. Itu ada juga dari GPDI, ada GSJA, ada GBI, ada JKI, GKMI, hampir semua sinode gereja sudah kerjasama dengan kami untuk membuka kelas. Kalau mungkin dihitung boleh 1000 lebih muridnya. Iya, ada. Palu? Di Palu itu banyak. Itu. Jakarta Hampir 100 penuh ya. satu gereja itu. Kalau 2000 mungkin total ya. Kalau 2000 lah, Semarang- hampir 2000 Semarang muridnya. 400, Jakarta sudah lebih 150 200 sudah Ya. berapa? Iya, makanya hampir 2000, 1500-an murid-murid dari Sogene. Alumni. Alumni ya, maaf ya, alumni. Iya. Sogene itu. Cuma ini alumninya kayaknya malu-malu kucing nih. Iya. Ini baru satu orang yang testimoni dari 1.500 orang kita. Jadi pemirsa gitu lah. Siapin aja tuh kalau semua orang testimoni. Karena kan ada gini, ada yang dia, ya saya bilang tadi, dia merasa mungkin senior, terus kalau atau apa, ada yang ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya ya. Ya saya juga dulu gitu, sudah melayani jadi pelayan pujian penyembahan sekian tahun, tapi masih sekolah lagi juga nggak apa-apa sebetulnya gitu. Ada yang mungkin menambah ilmu. Iya, gitu. Betul. Luar biasa. Nanti jadi Ibu Morin nanti ya yang akan testimoni ya. Iya. Karena memang Sogene itu kan bukan skillnya yang Betul, utama. betul. Iya. Ya kan? Sudah sekian lama. Ibu Morin ini aja sampai udah dua kali ngikut. Nanti di testimoninya sahabat-sahabat worshiper Anda boleh dengarkan, luar biasa gitu. Bahkan dia sampaikan rasa-rasanya 2 kali itu pun belum cukup katanya gitu. Kalau ada lagi gitu ya. Ya mau tambah lagi Makanya nih ya. dia mau ikut lagi gitu. Dia mau Kita ikut lagi. berdoa supaya Mbak Corona ini ya kan, cepat hilang gitu. Cepat ya. hilang gitu. Iya. Iya, betul. Lanjut ini ke salam-salamnya. Iya, Ke gitu. siapa lagi nih akunnya Ada siapa? Shalom William.
Wah, Samuel William, dia bilang Shalom. Wah, luar biasa ini. Samuel William Sama ini. William gitu ya. Pak Wijaya. Oh. Tapi yang saya cari-cari ini, hari ini Belum muncul. ada Oh, muncul. belum. Gitu. Mbak Leo. Ini kemana ini Mbak Leo? Kok lagi di mana Mbak Leo? Itu teladan saya itu. Ada CVV Olivia. Oke, shalom. Wah. Shalom CVV. Halo gitu. CVV. Malam hari ini ada endorse nggak ini? Ada. Itu apa itu? Biasanya ibu peri dan apa Sinterklas itu biasanya ada endorse gitu ya. Iya betul. Di malam hari ini mungkin lagi memperhatikan gitu. Atau mau lagi nyanyi bareng-bareng dengan kita gitu kan. Mungkin lagi menyimak. Enak Biasa kalau enak kita itu di grup, bahasanya. kalau di grup lagi rame, ya kan? Tahu-tahu ada yang komen nyimak. Lagi Cuma satu kata gitu doang. nyimak. Itu sudah mewakili perasaan hati itu. Satu kata doang itu. Oke. Ini ada saudara Yunus Esar. Oh, shalom Yunus Esa. Shalom brother Yunus gitu. Ini selalu hadir di setiap episode gitu dari Salatiga. Shalom. Oh tadi sorry lupa tadi Cakra shalom Kak Sam dan semuanya. Shalom. Shalom Kak Sam dan semuanya tetap semangat. Oh selalu gitu. Oh, luar Selalu. biasa. Salam buat keluarga di rumah, sehat selalu ya. Cakra. Siap, ya, siap. Cok. Tadi Yena Esar. Esar, Oh teman iya, saya, teman itu. kita itu. Salatiga. Kalau dari saya ada Lukas, brother Lukas ini dari Surabaya. Oh. Komen lagi shalom mantap kata gitu. Oke, luar Lalu juga generasi Umas Sumut juga keluar dari situ masuk ke sini gitu loh. Generasi Umas Sumut iya. ada di tempat saya sekarang. Oke. Haleluya generasi Umas Sumut. Luar biasa. Terus ada Seon Sadrah gitu. Luar biasa ya. Iya, luar Dahsyat. biasa. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Ini mungkin di Pariki mungkin ada Pak Presiden Barack Pak Riki Obama. keluar lagi nonton lagi tuh. Kelihatan dari layar tadi ya. Di tempat saya juga keluar. Oke. Yaps. Tadi tuh ada apa namanya? Ada feedback dari Rita Clemency. Rita Clemency itu dulu dia backup singer waktu bareng Noella dari Indonesian Idol. Jadi bareng aku Noella, terus ada beberapa artis Indonesian Idol. Aku bareng dia di sebuah mini konser. Ingat gak waktu mini Ya. konser pernah aku undang dulu di apa? Yang di Simpang Natal- 5. Natal itu ya? Simpang Natal 5. ya? No, itu konser namanya Braveheart. Iya. Iya, Dari mereka. Katolik ya, sorry ya. Dari Katolik punya ya Pak ya? Ya, iya, Oh, nah makanya Rita komunitas bilang Katolik ya. semoga aku jadi katanya bisa jadi worship leader yang sadar katanya. Luar biasa. Selalu sadar. Memang selama ini lupa Pastor. Biarinlah, itu urusan dia dengan Tuhan, biarinlah. Yang penting dia sudah mengungkapkan isi hatinya. Oke, ya. Ya, pokoknya aku percaya Rita, dirimu tuh selalu dipakai Tuhan. Luar biasa. Keren itu ya. Kata bilang biar saya sadar Iya, itu. selalu sadar. Ada beberapa artis rohani Iya. yang ikut mengisi acara itu ya Pastor ya? Iya, gitu, iya, iya. Luar biasa. Delon pada waktu itu juga Ya. ya, jadi ikut Terus nari. yang agak gondrong itu? Saya lupa itu namanya itu Iya. yang dia nyanyi apa lagunya Hello. dengan yang agak gondrong bukan Ya, si gondrong Oh lah ya, pokoknya. Ayub kayaknya itu. Gondrong. dengan sayapmu, dia nyanyi dengan sayapmu waktu itu gitu. Oke sahabat-sahabat worshiper dimanapun anda berada, kalau anda mau request lagu bisa masuk. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar menjadi pribadi yang rendah hati, saudara boleh langsung saja menuliskan pertanyaan saudara lewat Facebook Shogen E, dan kami akan berusaha menjawab semaksimal kami. Gitu. Oh, itu masuk itu siapa itu? Ricky Franklin.